Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat sejahtera, dan semoga pagi ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah atau bertatap muka lewat online atau lewat pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu anak-anakku, sebelum kita masuk ke pelajaran prakarya kelas 7, mari kita tepuk BPK dulu untuk menghilangkan kejenuhan. Tepuk BPK, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Yes, yes, yes. Itulah anak-anakku, tepuk BPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya kita mulai pelajaran yaitu prakarya. Anak-anakku, mari kita mengikuti materi prakarya bersama-sama, yaitu kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kita awali bab pertama, itu kerajinan serat. Jadi anak-anakku, bab pertama ini tentang kerajinan serat. Tahukah anak-anak apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kita awali dengan pengertian serat alam. Serat alam adalah kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Serat alam adalah kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir. Kerajinan serat alam ini dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan pakai tangan, bukan hanya pakai mesin. Langsung saja contoh serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Ini gambarnya serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Anak-anak, mungkin kalian pernah melihat atau mengetahui bahan-bahan serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Terus yang B, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, yang kedua berasal dari hewan, yang ketiga berasal dari mineral. Yang kita pelajari ini adalah serat alam tumbuhan dan serat alam hewan saja. Tapi pada hari ini anak-anak kita bahas kerajinan serat alam dari tumbuhan. Yang pertama, serat tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah serat dari biji. Contoh, biji dari pohon kapas dan kapuk. Biji kapuk biasanya dibuat kerajinan berupa kasur, bantal, guling, dan lain-lain. Mungkin anak-anak walaupun tidak saya cantumkan gambarnya, tapi anak-anak sudah tahu karena setiap hari kalau tidur pakai kasur, pakai bantal, pakai guling, ya. Terus kita lanjutkan, biji kapas banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik. Nah, seperti kalau mau membersihkan muka atau membersihkan kulit wajah, kita pakai kapas. Itu terbuat dari biji kapas. Yang kedua, serat dari batang. Nah, itu anak-anak ya tadi. Yang pertama serat dari biji, yang kedua serat dari batang. Contoh, batang pohon anggrek, mahkota dewa, beringin, melinjo. Nah, kita lihat
Nah, ini contoh dari serat batang anggrek. Ini gambarnya anggrek anak-anak ya, biasanya menempel pada inang atau tumbuhan induk. Nah, ini tuh serat batang anggrek. Terus sebelahnya ini serat batang melinjo. Serat batang anggrek ini batangnya dibuat, nah ini tas ya, kerajinan tas. Kalau serat batang melinjo bisa dibuat kerajinan berupa baju atau rompi. Ini anak-anak serat batang anggrek. Terus yang ketiga serat dari daun. Contohnya serat daun mendung, daun nanas, dan daun pandan berduri. Nah, ini contohnya. Contoh serat daun pandan dan daun jagung. Untuk serat daun pandan, nah ini bentuk kerajinan berupa tas ya. Bisa sandal, bisa tempat tisu, bisa tempat alat atik atau alat tulis ya. Nah, ini juga sandal ini termasuk berasal dari daun pandan. Selain yang digambar ini tas, tempat tisu, nah ini juga sandal juga termasuk berasal dari daun pandan. Selain dari daun pandan ada juga daun jagung. Nah, daun jagung ini bisa dibuat kerajinan bunga. Nah, ini ya. Anak-anak serat dari daun pandan dan daun jagung. Yang keempat terakhir, ya, serat dari tumbuhan tadi yaitu serat dari buah. Buah apa saja di sini? Contoh buah kelapa ya. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi bagian luar. Kita ambil contoh kerajinan hasilnya, yaitu kerajinan dari sabut kelapa. Nah, anak-anak mungkin sudah sering melihat kelapa ini ya, sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini walaupun dibuang istilahnya, buahnya dipakai, dimakan, tapi kulitnya ini masih dipakai, masih bisa difungsikan sebagai kerajinan keset. Nah, ini anak sudah sering ya menemukan keset tulisan welcome. Ya, biasanya bentuknya besar dan panjang ini welcome ini ya. Ini terbuat dari sabut kelapa. Begitu juga ini tali. Nah, tali ini juga berasal dari sabut kelapa. Tidak hanya itu anak-anak, sapu. Nah, sapu ini juga terbuat dari sabut kelapa. Biasanya harganya murah ya daripada sapu lidi. Ini anak-anak kerajinan dari sabut kelapa. Mungkin anak-anak sudah paham dan jelas. Itu pelajaran hari ini. Kita pelajari hanya bahan serat tumbuhan. Untuk pelajaran berikutnya atau selanjutnya kita bahas kerajinan serat alam dari hewan. Saya akhiri anak-anakku, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.